Idza samaun fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertembur. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke atas, tsunami kata orang Jepun. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit balik hidup. Ayam, kucing, itik, kerbau, lembu, semua hidup balik tegak. Manakala hidup, semua binatang ini kata Allah, kunu turaban, jadilah kamu menjadi tanah. Maka semua ayam, itik, kucing, lembu semua berubah menjadi tanah. Manakala itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai aku jadi tanah. Sebenarnya cakap itu lembut. Kalau ingin dikasarkan bunyi kalimat itu, andai aku jadi binatang, maka sekarang jadi tanah. Tapi kerana manusia, dia tak boleh jadi tanah. Manusia tempatnya di akhirat cuma dua. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Maka manusia tak jadi tanah. Lembu, kambing, kucing, kerbau jadi tanah. Tapi manusia, waquduhan nasu wal hijarah, takutlah kamu kepada neraka. Yang bahan bakar neraka itu dua. Pertama, nas, manusia, itulah dia orang kafir. Yang kedua, hijarah, batu. Semua batu-batu berhala akan berubah menjadi bara api neraka, membakar. Na'udzubillah. Bagaimana panasnya ya Rasulullah? Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak kepala. Diletak di tapak kaki, mendidih otak kepala. Itulah akhaffu azaban, azab yang paling ringan. Itulah mengapa setiap berdoa pasti kita minta jauh dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan doa itu diucapkan di tempat malaikat paling banyak, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi manakala sampai rukun Yamani, berubah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa doa berubah di tempat malaikat paling banyak? Ingin jauh dari neraka. Maka ada setengah ulama mengatakan, jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua umat Muhammad selamat dari neraka. Kalau minta masuk surga, memang janji Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Kata sahabat bertanya, wa in zana? Macam mana kalau dia berzina? Wa in sarak? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi dia tetap singgah di neraka. Maka 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Yang pertama yang kita bisikkan ke telinga anak kita, harta termulia termahal ini. Nabi mengajarkan pada cucunya Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Ali. Hadisnya hadis Hasan. Bagi sesiapa yang ragu mengamalkan ini, jangan ragu. Sebab Nabi mengazankan ke telinga sebelah kanan. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Begitu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak lelaki dengan anak perempuan sama. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Apa yang ingin dibisikkan ke telinga anak? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanan kiri sama, syahadat. Dan manakala mati pun begitu juga. Hadisnya Abu Barzah Al-Aslami. Talqin ada 2. Talqin yang pertama sebelum mati, sakratul maut. Talqin yang kedua setelah dikebumikan masuk ke liang lahat. Dua-duanya sunnah. Sebelum meninggal, laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Talqin selepas mati, selepas masuk liang lahat, selepas dikubur. Idza sawaitumut turaba,
kalau kamu sudah timbunkan tanah pekuburan, jangan tinggalkan macam bangkai kucing. Ini manusia, paling tidak doakan seelok-elok seafdalnya. Idza ataka malak mungkar wa nakir. Kalau datang kepada engkau malaikat mungkar nakir bertanya kepada engkau, man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, man imamuka, maka jawablah Rabbi Allah. Kata ulama, talqin untuk yang meninggal sebagai doa, talqin untuk yang masih hidup sebagai tazkirah. Fadzakir, sampaikanlah tazkirah, inna fa'atiz zikra, karena tazkirah ini bermanfaat, berguna. Walaupun anak Nabi, kalau tak ada iman tak boleh ditolong. Nama ayahnya Nuh, nama anaknya Kan'an. Datanglah Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkab ma'ana, wahai anakku marilah naik ke atas sampan perahu bahtera ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku dari air. Aku tak perlu naik ke atas sampan ayah. Dia tak tahu hujan 40 hari 40 malam, semua gunung bukit tenggelam. Manakala anaknya akan tenggelam, apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi inna bani min ahli, itu anakku ya Allah, tolong dia ya Allah. Apa kata Allah menjawab Nabi Nuh? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia tiada iman, tak boleh dapat ditolong. Nabi pun tak dapat menolong anak kandung kalau tak ada iman. Sekarang kita balik, macam mana kalau anaknya Nabi, ayah pula? Ayah tak boleh ditolong. Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim mintakan ampun ayahnya Azar, itu hanya setakat janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, ketika Allah katakan jangan kau mintakan ampun ayahmu sebab dia kafir, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Maka semasa hidup inilah kita selamatkan anak-anak kita, anak cucu kita, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, sebagaimana doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, sebagaimana doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang dibagi 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa zawwajahunna, nikahkan dengan suami istri yang baik beriman kepada Allah, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, jaga anak menantu cucu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ada setengah orang beranggapan, menyangka bahwa pendidikan ini cukup setakat selepas masuk sekolah, lepas itu BA, Master, PhD, lepas tanggung jawab. Tidak. Kita boleh jadi mengazankan anak ini 2 kali. Berapa banyak ayah mengazankan anak 2 kali? Anak saya itu 2 kali saya azankan Ustaz. Kenapa macam tu Pak Cik? Azan yang pertama waktu dia lahir saya mengazankan. Azan yang kedua saya juga yang mengazankan waktu dia masuk liang lahat. Berapa banyak ibu memandikan anak 2 kali? Anak saya itu 2 kali saya mandikan Ustaz. Pertama waktu dia kecil saya mandikan, yang kedua jenazahnya saya juga yang memandikan. Saya jumpa beberapa orang tua 2 kali mengazankan anak, 2 kali memandikan anak. Sakit meninggalkan, tapi jauh lebih sakit ditinggalkan. Itulah hidup. Tapi yang paling kita inginkan adalah sampai akhirnya yang keluar dari mulut kita. Maka selalu saya kalau berdoa, Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, hingga ajal kami sampai kalimah yang keluar la ilaha illallah. Saking takutnya saya mati su'ul khatimah, itulah maka saya tulis